pendahuluan dari project based learning kami, yaitu kami menganalisis bahwasannya perbankan itu berperan penting untuk menyalurkan dana ke masyarakat atau ke sektor produktif lainnya. Sehingga kesehatan bank ini perlu untuk dilihat dan kami melakukan analisis kesehatan bank menggunakan metode CAMELS dan LGEC pada salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu Bank BCA. Nah, Bank BCA yang merupakan salah satu bank terbesar ini akan menghadapi berbagai risiko akibat dari perubahan ekonomi global, kemudian kebijakan moneter, dan juga digitalisasi. Maka dari itu, kami mulai menganalisis sejak tahun 2022 sampai 2024 untuk melihat apakah hasil dari analisis kami ini menghasilkan nilai yang sesuai dan juga baik, dan juga apakah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil singkat Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA ini merupakan salah satu bank swasta terbesar yang ada di Indonesia yang berdiri sejak 21 Februari 1957 dengan visi menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dan BCA sendiri ini berkomitmen memberikan layanan keuangan yang andal dan juga inovatif kepada penggunanya. Sebagai perusahaan publik dengan kode saham BBCA, BCA ini terus berfokus pada kepuasan nasabah dan juga penguatan posisi sebagai lembaga keuangan terpercaya di Indonesia ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis menggunakan CAMELS. Metode CAMELS ini merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja secara menyeluruh. Metode ini pertama kali digunakan oleh lembaga pemeriksa keuangan federal Amerika pada tahun 1979 dan kemudian diadopsi oleh National Credit Union Administration pada tahun 1987. Di Indonesia sendiri, penerapan metode CAMELS ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/BI/2004. Next. Nah, untuk aspek CAMEL sendiri ini ada 6. Yang pertama ada kapital, yaitu menilai kecukupan modal untuk menutup resiko aset dan menyerap kerugian. Lalu yang kedua ada asset quality, yaitu mengevaluasi kualitas portofolio kredit dan resiko aset produktif. Yang ketiga ada manajemen, yakni mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan liabilitas. Lalu ada earnings, yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan laba secara berkelanjutan. Lalu yang kelima ada liquidity, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan penarikan dana. Lalu ada sensitivity, yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar seperti suku bunga dan kurs. Di sini lanjut ke perhitungan analisis kesehatan bank menggunakan metode CAMELS. Yang pertama yaitu menilai aspek kapital atau permodalan. TAR PT Bank Sentral Asia itu periode 2022 sampai 2024 menunjukkan kinerja permodalan yang sangat kuat meskipun mengalami naik dan turun. Pada tahun 2022 CAR itu tercatat sebesar 26,84%, lalu meningkat pada tahun 2003 menjadi 29,39%. Ini meningkat karena seiring penguatan modal dan pengelolaan aset berisiko yang lebih efisien. Lalu pada 2024 sedikit menurun menjadi 29,13% akibat peningkatan ATMR yang sejalan dengan ekspansi aset produktif risiko, namun tetap pada level yang aman. Nah, secara keseluruhan ini BCA ini CAR masih berada di peringkat 1 dalam kategori sangat sehat. Next. Lalu yang kedua yaitu perhitungan kualitas aset. Nah, di sini menggunakan rasio NPL, yaitu kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Nah, Bank BCA sendiri pada tahun 2022 ini NPL-nya tercatat sebesar 1,69%, lalu meningkat 1,78% pada tahun 2023. Ini terjadi karena adanya kenaikan kredit bermasalah yang seiring ekspansi penyaluran kredit, namun tetap dalam batas aman. Lalu pada tahun 2024, NPL ini menurun menjadi 1,73%. Nah, secara keseluruhan NPL BCA ini masih terkendali sehingga berada di secara konsisten BCA ini memperoleh peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat. Next. Lalu yang ketiga yaitu aspek manajemennya. Dalam penilaian aspek manajemen menggunakan rasio net interest margin atau NIM yang didapat dari pendapatan bunga bersih dibagi dengan total aset produktif dikali 100%. Pada tahun 2022, NIM ini tercatat sebesar 5,44%, lalu meningkat menjadi 5,91% pada tahun 2023, lalu naik lagi menjadi 6,07% pada tahun 2024. Nah, seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset produktifnya. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan aset produktif dan kemampuan bank dalam menjaga selisih bunga serta efisiensi manajemen aset dan liabilitas. Nah, keseluruhannya NIM BCA ini menghasilkan pendapatan bunga bersih secara optimal sehingga selama periode tersebut BCA memperoleh peringkat 1 dengan kategori sangat sehat. Baik, saya akan lanjutkan ke analisis selanjutnya yaitu earnings atau rentabilitas bank. Indikator pertama yang kita lihat adalah return on asset atau ROA. Bisa kita lihat pada tabel kinerja profitabilitas BCA selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif. ROA terus meningkat mulai dari 3,2% di tahun 2022, naik ke 3,6% di tahun 2023 dan mencapai 3,9% di tahun 2024. Peningkatan konsisten ini membuktikan bahwa manajemen bank semakin efektif dan efisien dalam mengelola total asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Selama 3 tahun tersebut, ROA BCA selalu berada pada peringkat komposit 1 atau kategori sangat sehat. Lalu pada
earnings BOPO, kita juga meninjau rasio BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional untuk mengukur efisiensi. Data menunjukkan kondisi yang sangat stabil dan efisien, di mana rasio BOPO BCA berada jauh di bawah batas umum industri perbankan. Pada tahun 2022, rasio berada di 37,04%, sempat sedikit naik ke 37,85% di 2023, namun berhasil ditekan kembali menjadi 35,14% pada tahun 2024. Angka yang rendah ini mengonfirmasi kemampuan kuat BCA dalam mengendalikan beban operasional sekaligus meningkatkan pendapatan operasionalnya secara berkelanjutan. Selanjutnya kita beralih ke analisis liquidity atau likuiditas melalui rasio loan to deposit ratio. LDR BCA menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan strategi ekspansi kredit yang lebih agresif. Di tahun 2022, LDR tercapai 62,25% dengan predikat sangat sehat. Angka ini terus naik menjadi 70,2% di tahun 2023 dan mencapai 78,4% di tahun 2024. Meski ekspansi ini meningkatkan risiko likuiditas yang ditandai dengan penurunan peringkat komposit menjadi PK2 atau sehat, di tahun 2024 kondisi likuiditas BCA secara keseluruhan masih dinilai aman dan terkendali. Terakhir adalah analisis sensitivity to market risk dengan menggunakan interest expense ratio. Rasio ini mengukur sejauh mana beban bunga mempengaruhi simpanan pihak ketiga. Selama periode 2022 hingga 2024, tingkat IIR BCA sangat stabil dan berada dalam kategori sangat sehat. Nilainya tercatat sebesar 0,23% pada tahun 2022, sedikit meningkat dan bertahan di angka 0,27% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa BCA memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap fluktuasi suku pasar bunga. Baik, di sini ada hasil analisis dari Kamil sendiri, yaitu untuk tahun 2022, kinerja bank BCA berada pada kondisi sangat baik, dengan CAR yang tinggi, NPL rendah, dan NIM yang baik. Profitabilitas kuat tercermin dari ROA yang tinggi serta BOPO yang rendah, menunjukkan efisiensi operasional. Likuiditas juga stabil dengan LDR yang sehat. Secara keseluruhan, BCA ini memiliki fondasi keuangan yang kokoh dan manajemen risiko yang efektif pada tahun 2022. Next, lalu pada tahun 2023, BCA ini tetap menunjukkan kinerja sangat sehat dengan penguatan hampir di seluruh aspek Kamil. CAR meningkat, memperkuat pemodalan, NPL sedikit naik namun masih aman, lalu ada NIM yang baik, dan profitabilitas meningkat dengan ROA yang lebih tinggi. Meski BOPO sedikit naik, namun tetap efisien. LDR yang meningkat menunjukkan fungsi intermediasi yang semakin optimal. Nah, secara keseluruhan stabilitas dan kinerja keuangan BCA pada 2023 ini semakin menguat. Lalu pada 2024, BCA ini tetap berada pada kondisi yang sangat sehat dengan CAR yang tinggi namun sedikit menurun. NPL menurun, yang menunjukkan kualitas aset membaik, serta NIM dan ROA yang meningkat menandakan profitabilitas dan efisiensi yang semakin baik, seiring dengan turunnya BOPO. Lalu likuiditas juga tetap stabil dengan LDR yang masih aman, sementara sensitivitas risiko pasar ini terkendali. Dan secara keseluruhan, kinerja BCA pada 2024 ini semakin solid, stabil, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya mengenai analisis RGEC. Metode RGEC ini adalah sistem penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko atau risk based bank rating, di mana sistem ini diperkenalkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 1 yang kemudian menjadi pedoman bagi seluruh lembaga perbankan untuk menilai kinerja dan juga stabilitas mereka. Nah, sebelum RGEC muncul, sistem yang digunakan adalah sistem KW sebelumnya. Namun, banyak yang beranggapan bahwa framework ini belum mampu menggambarkan secara menyeluruh mengenai risiko yang dihadapi oleh bank, khususnya risiko keuangan dan juga tata kelola. Nah, oleh karena itu, RGEC ini hadir sebagai sistem yang lebih komprehensif dan juga berbasis risiko aktual yang dihadapi oleh bank. Adapun aspek-aspek RGEC, kemudian yang pertama itu untuk R atau risk profile, profil risiko, di mana itu menilai tingkat risiko yang ada pada kegiatan usaha bank serta kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko tersebut. Lalu untuk G, atau good corporate governance, GCG, itu menilai sejauh mana sih bank itu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan juga keadilan dalam menjalankan bisnisnya. Ada juga untuk E atau earnings, di mana itu kan menilai kemampuan bank menghasilkan laba secara menyeluruh atau berkelanjutan dan juga efisien. Dan penilaiannya mencakup kualitas laba, sumber pendapatan, serta efisiensi biaya operasional. Ada juga untuk C atau capital permodalan. Nah, ini menilai kecukupan modal bank itu sendiri dalam menutup risiko dan juga menyerap potensi kerugian dari kegiatan operasional itu sendiri. Adapun hasil analisis risk profile pada bank BCA ini dengan menggunakan NPL ini menunjukkan kualitas aset yang terjaga sangat baik dengan konsistensi dalam portofolio sangat sehat atau peringkat komposit 1. Nah, dengan pada tahun 2022, rasio NPL ini tercatat sebesar 1,69%, sedikit meningkat menjadi 1,78% pada tahun 2023. Nah, seiring normalisasi kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 ya. Namun, pada tahun 2024, rasio NPL ini kembali membaik menjadi 1,73%, meskipun nilai kredit bermasalah meningkat. Nah, didorong oleh ekspansi total kredit yang signifikan hingga 921,87 triliun. Nah, capaian ini mencerminkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan juga strategi penyaluran kredit yang selektif atau prudent, sehingga BCA ini mampu menjaga portofolio kredit yang sehat, efisien, dan tidak membebani profitabilitas bank. Adapun menggunakan rumus LDR atau loan to deposit ratio, di mana menunjukkan rasio LDR yang meningkat dari 68,41% pada tahun 2022 menjadi 73,56% pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi 81,32% pada tahun 2024. Nah, perubahan ini menyebabkan pergeseran peringkat dari sangat sehat atau komposit 1 menjadi sehat peringkat komposit 2.
Nah, kenaikan LDR tersebut menunjukkan kemampuan BCA dalam menyalurkan dana pihak ketiga secara lebih produktif di ke sektor kredit tanpa mengorbankan likuiditas. Dengan posisi LDR yang masih berada dalam rentan ideal antara 75-85%, BCA ini berhasil menjaga keseimbangan antara keamanan likuiditas dan efektivitas intermediasi, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap profitabilitas dan juga pertumbuhan berkelanjutan. Berikut ini adalah hasil perhitungan GCG berdasarkan laporan GCG tahunan yang dikeluarkan oleh BCA. Nah, penilaian GCG ini dilakukan oleh BCA melalui self-assessment. Tapi hasil penelitian itu tidak disajikan dalam bentuk angka per komponennya, tapi hanya dalam satu peringkat komposit saja yang disajikan dalam laporan GCG tahunan. Nah, selama tahun 2022 sampai 2024, BCA itu konsisten nih memperoleh peringkat komposit 1 atau sangat baik, yang dimana menunjukkan bahwa penerapan tata kelola itu sudah berjalan dengan baik, kemudian semua kegiatan itu sudah berkepatuhan terhadap regulasi sehingga mendukung stabilitas bank. Komponen RGEC lainnya itu adalah earnings. Nah, yang bisa kita lihat dari earnings ini adalah ROA dan juga BOPO. Nah, penjelasan terkait ROA dan BOPO sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi, kita akan langsung membahas apa yang kita perhitungkan dari BCA ini dengan menggunakan perhitungan earnings dan juga BOPO untuk melihat keadaan BCA ini baik atau tidak. Nah, jadi dalam kondisi ini ROA BCA itu semakin meningkat dan dalam kondisi yang sangat baik. Nah, dia memiliki nilai yang sesuai ada di PPT ditampilkan. Jadi di mana kalau semakin baik itu produktivitas juga semakin tinggi untuk menghasilkan laba. Sehingga kinerja tersebut itu menunjukkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko yang baik. Nah, sehingga aspek earnings ini berada pada kategori yang sangat sehat. Kemudian ada BOPO. BOPO ini juga bagian dari earnings yang dimana kita akan melihat perbandingan antara beban operasional dan pendapatannya. Sesuai bisa dilihat hasilnya itu perhitungan ada di dalam PPT. Yang dimana BOPO berada dalam kisaran 35-37% selama 2022 sampai 2024. Yang berarti sangat efisien walaupun si BOPO ini sempat naik sedikit pada tahun 2023. Tapi BOPO turun lagi pada tahun 2024. Yang dimana ini menunjukkan operasional itu tetap terkendali sementara pendapatan operasional juga semakin meningkat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan materi kapital atau permodalan di dalam metode RGC, yaitu aspek yang menilai kemampuan bank di dalam menjelaskan modal yang cukup untuk menyerap risiko dan kerugian yang mungkin saja timbul dari kegiatan operasionalnya. Permodalan yang kuat menunjukkan bahwa bank itu mampu menjaga stabilitas, melindungi nasabah, serta mendukung ekspansi usaha secara aman dan berkelanjutan. Rumus yang digunakan yaitu modal bank dibagi dengan ATMR dikali 100%, di mana modal bank ini terdiri dari dua, yaitu modal inti tier 1 dan modal pelengkap tier 2. ATMR itu aset bank yang telah dikalikan dengan bobot risiko dari masing-masing aset. Selanjutnya dilihat bahwa selama periode 2022 hingga 2024, permodalan BCA berada dalam kondisi yang sangat kuat dan aman. Hal ini terlihat dari rasio CAR yang selalu tinggi dan jauh di atas batas yang ditetapkan oleh regulator. Modal BCA sebagian besar berasal dari modal inti, terutama laba ditahan, sehingga struktur permodalannya itu tergolong sehat. Walaupun risiko meningkat akibat ekspansi kredit, pertumbuhan modal bank ini mampu menutup risiko itu dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian RGC, aspek permodalan BCA masuk kategori sangat sehat dan memberikan ruang yang luas bagi bank untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, hasil penilaian RGC BCA selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kondisi kesehatan bank yang sangat kuat dan konsisten. Pada tahun 2022, BCA berada pada fase pemulihan, yaitu dengan fokus pada kehati-hatian, efisiensi, serta penguatan likuiditas dan modal, sehingga mampu untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Selanjutnya pada tahun 2022, kinerja bank semakin matang, yaitu BCA mulai lebih aktif menyalurkan kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga kualitas aset dan risiko. Efisiensi operasional ada di BCA terjaga walaupun suku bunga global terus meningkat. Ya, ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi dan pengelolaan biaya yang dilakukan BCA itu baik, serta didukung permodalan yang semakin kuat. Pada tahun 2024, nilai komposit RGC sedikit menurun, tetapi hal ini tidak menandakan bahwa itu tuh menurunkan kesehatan bank. Jadi walaupun menurun, strategi BCA yang lebih agresif dalam memanfaatkan likuiditas melalui ekspansi kredit. Meski demikian, efisiensi, profitabilitas, kualitas kredit, dan kekuatan modal tetap terjaga dan aman. Secara keseluruhan, hasil RGC ini menunjukkan bahwa BCA telah bertransformasi dari bank yang fokus pada stabilitas menjadi bank yang mampu mendorong pertumbuhan secara efisien dan tetap sehat menghadapi globalisasi. Jadi kita bisa melihat nih hasil dari perbandingan metode RGEC dan juga Camel setelah kita melihat hasil perhitungannya. Jadi kedua metode ini konsisten ternyata untuk menyimpulkan bahwasannya BCA itu selama ini memiliki kondisi keuangan yang sehat sejak tahun 2022 dan 2024. Yang dimana Camel itu menegaskan kekuatan keuangan seperti CAR itu tinggi, NPL itu rendah, ROA dan NIM itu juga meningkat, serta BOPO efisien yang dapat dilihat dari slide-slide sebelumnya hasil yang sesuai. Kemudian ada perbandingan dengan RGEC yang dimana RGEC ini ternyata memperkuat melalui
melalui elemennya itu profil risiko yang terkendali, kemudian tata kelola yang sangat baik, kemudian ada profitabilitas yang kuat, dan permodalan yang memadai. Nah, sehingga BCA ini dinilai stabil nih berdasarkan dari analisis-analisis metode RGLC dan juga metode Kemals. Nah, keduanya itu sama-sama membandingkan antara kesehatan laporan keuangan BCA. Kemudian kesimpulannya itu kondisi keuangan BCA itu sejak tahun 2022 dan 2024 itu sangat baik dengan didukung oleh modal yang kuat, kemudian ada kualitas aset yang terjaga, efisiensi yang tinggi, serta tata kelola manajemen risiko yang baik, yang dimana ini mendukung kepercayaan publik bahwasannya keuangan BCA ini memang dalam kondisi yang sehat. Nah, refleksi dari kegiatan ini adalah melalui proyek ini kami itu belajar menerapkan teori yang sudah kami pelajari terkait analisis kesehatan keuangan bank di mata kuliah analisis laporan keuangan. Kemudian dari proyek ini kami dilatih untuk mampu menganalisis secara kritis dan menilai apakah kondisi kesehatan suatu bank itu baik, dan kami dapat bekerja sama dalam tim sehingga menyelesaikan hasil proyek yang maksimal.